Pagi yang indah dan cerah sekali hari ini. Kok bisa Pak pagi ini secerah itu? Ya, saya dapat uang jajan lagi. Bayangin Bapak Ibu. Banyak sekali Bapak Ibu semua yang mendukung saya memberikan uang jajan. Itu motivasi dan semangat. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Kali ini uang jajannya dapat dari Pak Nusri. Pak Nusri terima kasih banyak ya. Amin. Kemudian Pak Nusri ini dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, beliau ini petani cengkeh. Tapi kalau saya lihat di video, nanti kita lihat bersama videonya dari Pak Nusri. Kalau saya lihat dari perkebunannya ini pengusaha ini ya, kebunnya luas ya, pohon cengkehnya subur-subur. Saya rasa ini pengusaha ini ya. Baik, Pak Nusri ini kasih uang jajan ke saya untuk meminta saya mengoreksi ya pemupukan. Jadi Pak Nusri ini sudah pantau channel ini, sudah belajar meracik juga. Luar biasa ya, itu yang saya harapkan. Bapak Ibu upgrade seperti itu ya, makin bagus nanti ke depannya. Pak Nusri sudah belajar meracik ya, dan sudah ada hitungannya ya. Nah, catnya seperti ini. Ini adalah pupuk-pupuk yang disiapkan Pak Nusri untuk campuran vegetatif, cengkeh, dan juga generatif. Nah, untuk pupuk vegetatif yang sudah disiapkan oleh Pak Nusri ini, Pak Nusri sudah hitungan juga. Jadi hitungannya bisa Bapak Ibu lihat di chatnya Pak Nusri. Seperti itu, minta dikoreksi. Jadi pupuk pertama yang digunakan untuk vegetatif, 50 kg NPK Ponska, 50 kg Petro, Zeta Plus, kemudian 50 kg S Petro Plus 36, kemudian 15 kg KC Plus, ini mikro. Jadi ada 4 pupuk yang totalnya 165 kg. Ya, 165 kg. Sudah diracik dan sudah ada grade fertilizernya juga. Jadi rumusan yang Pak Nusri buat untuk nitrogen nanti dapatnya 36%, fosfor 29%, kalium 12% ya, 36 29 12, kemudian magnesium 20%, sulfur 24% dan kalsium 30% plus mikro ya. Apakah hitungan ini sudah benar Pak? Mohon dikoreksi. Oke. Kita nonton dulu video dari Pak Nusri ini untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin petani cengkeh juga. Kita bisa lihat bersama sebelum kita hitung coret-coret untuk Pak Nusri. Kita lihat video dari Pak Nusri. Ya, assalamualaikum, Bang Roni, mohon dibahas penyebab cengkeh yang tiba-tiba mati ranting. Dia biasanya peralihan antara musim hujan ke musim kemarau ke musim hujan. Rata-rata di tempat kami seperti ini. Ini yang mati ranting yang baru mati. Kalau yang tahun lalu ini. Jadi hampir setiap tahun ada cengkeh mati di sini. Dia mati ranting tiba-tiba. Dia bukan penggerek batang. Kalau penggerek batang dia bisa kita sembuhkan, kita pakai Cleansec biasanya. Cuman itu kalau penyakit yang satunya itu dia seperti ini. Saya sudah ambil sampel. Saya sudah ambil sampel dari luar, dia seperti ini. Dari luar dia kecil-kecil seperti ini nih. Yang ini kecil. Tapi itu ada banyak. Setelah kita buka dia seperti ini. Jadi dia hampir sama penggerek batang tapi dia kecil-kecil. Kalau di bahasa kami di sini namanya bu-bu. Dan itu ini dia. Ini lubangnya nih. Lubangnya di dalam sudah banyak kemana-mana. Mohon dibahas karena kalau yang kecil-kecil itu dia ada di atas jauh, itu sulit kami jangkau. Tempo hari waktu Bang Roni bahas insektisida yang agripetal, basipetal, itu saya sangat tertarik dan saya mau bertanya tapi saya belum tahu nomornya dan alhamdulillah sekarang ada nomor admin. Untuk pemupukan nanti saya via chat saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Saya sudah pupuk. Saya ambil saja rangkum tapi siapa tahu ada koreksi, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Ini lokasinya kami. pH tanah antara 5 sampai 5,5. Belum ada, mungkin harus dinaikkan ya, harus dinaikkan menjadi 6,5 minimal. Mohon sarannya untuk tanaman cengkeh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak ya, salam sehat sekeluarga. Baik, sekali lagi terima kasih untuk uang jajannya ya Pak. Sering-sering aja Bapak Ibu biar saya semangat ya. Baik, saya sudah lihat kasusnya semua, hitungan yang Pak Nusri buat, pupuk yang disiapkan Pak Nusri. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya akan bantu Pak Nusri untuk saya koreksi pupuk-pupuknya. Kita hitung lagi bersama ya Bapak Ibu semuanya, dan langsung saja kita menghitung. Baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Pak Nusri, kita langsung saja mulai untuk meracik pupuk vegetatif untuk cengkeh Bapak. Ini yang saya koreksi ya. Yang pertama yang Bapak siapkan, pupuk NPK Ponska 50 kg ya. 50 kg Zeta Plus, 50 kg S Petro 36, kemudian 15 kg KC Plus mikro. Total yang Bapak sudah siapkan untuk vegetatif 165 kg pupuk. Oke, sekarang kita lihat grade fertilizer dari pupuk-pupuk ini. Untuk pupuk Ponska, nitrogen dapat 15, fosfor 15, kalium 15, magnesium, sulfur dan lain sebagainya tidak ada. Kemudian untuk Zeta Plus 21% nitrogen dan sulfurnya 24%. Yang lainnya juga kosong ya. Untuk S Petro 36 dia punya fosfor ya 20%, kemudian magnesium 18% dan juga kalsium 30%. Dia ada Fe di situ 1%. Kemudian KC Plus mikro, otomatis makro nggak ada.
Mikronya itu 1% Fe, 1% mangan, 2% zinc, kemudian 0,04% molybdenum, dan juga 2% tembaga. Baik, dari grade fertilizer ini sekarang mau diracik. Nah, sekarang kita hitung dulu dari pupuk yang Bapak siapkan ini, 4 jenis pupuk ini dengan total 165 kg. Kita hitung dulu nitrogennya, ya. Nitrogen 15% dikali 50 kilo. Ini dapat dari mana, Pak? 15% kali 50 kilo ini adalah Ponska. 15% nitrogen dari Ponska dikali dengan 50 kilo yang Bapak Nusri siapkan. Ditambah dengan 21% ya dari ZA dikali dengan jumlah yang Bapak siapkan 50 kilo ya. Jadi 15% Ponska kali 50 kilo Ponska ditambah dengan 21% nitrogen dari pupuk ZA plus dikali dengan jumlah ZA plus 50 kilo. Dapatnya berapa? 15% kali 50 kilo 7,5 ditambah dengan 21% kali 50 kilo 10,5. Totalnya 18 kg. Jadi dari kedua pupuk ini 50 kilo Ponska dan 50 kilo ZA, Bapak dapat nitrogen 18 kilo. Ya, dari total 100 kilo ini, Bapak dapat 18 kilonya itu nitrogen. Nah, sekarang kita konversi. Kalau nitrogen yang saya dapat dari saya pakai 100 kilo pupuk ini, 50 kilo Ponska dan 50 kilo ZA, berarti berapa persen dari keempat pupuk ini? Totalnya saya dapat nitrogen. Bapak dapat 10,91%. Sedangkan hitungan Bapak kan 36 ya. Yang betul 10,91. 36 itu mungkin karena Bapak jumlahkan ini. Nah, untuk perhitungan persennya dari pupuk sebanyak ini, hitungannya begini. Saya kasih clue-nya saja ya. Dari mana Pak? Bapak bisa dapat dari keempat pupuk ini yang totalnya 165 kilo. Kok bisa nitrogennya dapat kalau 18 kilo kita udah paham. Kok bisa dapat persennya 10,91% untuk N-nya? Nah, dapatnya hitungannya begini. 18 kilo ya, 18 kilo ini kita bagi dengan total pupuk yang kita pakai 165. 18 kilo dibagi dengan 165 dikali 100%. Dapatnya 10,91 untuk N. Gitu ya hitungannya. Begitupun dengan seterusnya. Ya, baik. Sekarang kita tinjau pada fosfor. Berapa nilai fosfor yang Pak Nusri dapatkan? 15% kali 50. Dari mana? Dari Ponska. Ditambah dengan 20% kali 50 kilo. Dari mana? Dari pupuk SP-Tro 36. Totalnya berapa? 7,5 ditambah 10. 15% kali 50, 7,5. 20% kali 50 kilo dapatnya 10. Totalnya 17,5 kilogram. Berapa persen? 10,61 untuk fosfor. Kemudian untuk kalium, 15% kali 50. Dapat dari mana Pak? 15% kali 50. Didapat dari Ponska. Yang punya kalium 15. Dikali dengan 50 berat Ponska. Dapatnya berapa? 7,5 kilo. Otomatis 4,55%. Hitungannya sudah saya kasih tadi ya. Magnesium untuk unsur hara makrosekunder. 18% dikali 50. Dari mana? Dari sini. Pupuk SP-Tro. 50 jumlah pupuk. Dapatnya berapa? 9 kilo magnesium ya. 9 kilo berarti untuk persentase di grade fertilizernya nanti 5,45%. Kemudian sulfur 24% kali 50 kilo. Dapat dari mana? Dapat dari pupuk ZA. Kali dengan jumlah pupuk ZA. Dapatnya berapa? 12 kg. Persentasenya 7,27% untuk sulfur. Dan terakhir kalsium 30%. Dapat dari mana? Dari SP-Tro 36. 30% kita kali dengan 50 berat pupuk. Dapatnya 15 kg. Ya. Berapa persennya? 9,09 ya. Jadi grade fertilizer NPK yang Bapak dapat 18, 17,5 dan 7,5. Magnesium 5,45%, sulfur 7,27% dan kalsium 9,09%. Sekarang kita hitung mikronya karena ada KS plus di sini. Fe atau besi 1% dikali dengan 15 kilo. Dari mana 1% ini Pak? Dari sini. Pupuk SP-Tro ada Fe-nya 1%. Ditambah dengan 1% kali 50 kilo dari mana? Dari pupuk mana? Sorry, SP Pro ya. Tadi KS. Totalnya berapa? Totalnya 1% kali 15 kilo 0,15 ditambah dengan 1% kali 50 kilo dari SP Tro 36 dapatnya 0,5. Berarti 0,15 ditambah 0,5 sama dengan 0,65. Nah, 0,65 ini kilo yang terkandung di dalam 165 kilo pupuk yang Bapak siapkan. Persentasenya berapa? 0,39%. Untuk mangan 1% sama dari KS mikro. 1% dikali 15 kilo jumlah KS plus ya. 0,15 kilogram. Persentasenya 0,09%. CU atau tembaga 2% dikali 15 kilo sama KC plus dapatnya 0,3 kilo. Persentasenya 0,18%. Molybdenum sama 0,04 kali 15 kilo dapatnya 0,06 kilo. Persentasenya 0,04%. Untuk Si atau silika 2% dikali dengan 50 kg hasilnya 1 kg persentasenya 0,61 ya. Jadi dari hitungan ini kita dapat grade fertilizernya. Sudah paham ya? Nanti Bapak Ibu bisa ulang kembali video ini.
Maka grade fertilizer vegetatif dari keempat pupuk yang Bapak Nusri siapkan, N-nya 10,91, P-nya 10,61, K-nya 4,55, magnesium 5,45, sulfur 7,27, kalsium 9,09, besi 0,39, mangan 0,09, tembaga 0,18, molybdenum 0,04 dan silika 0,61%. Inilah grade fertilizernya. Apakah ideal? Cukup ideal. Kenapa saya bilang cukup ideal? Karena untuk cengkeh, ya, saya kasih notif di sini. Nilai kalium agak kecil, makanya saya bilang cukup ideal. Nilai kalium agak kecil karena 4,45%. Ya, untuk cengkeh yang riwayat masalah mati ranting. Kalau cengkeh ini tidak ada riwayat mati ranting, 4,5% sudah cukup. Tetapi karena ada riwayat mati ranting, kita butuh kalium tinggi atau dinaikin sedikit. Supaya apa? Supaya dia punya imun semakin kuat. Daya tahan tubuh dia, imunitas dia terhadap penyakit semakin kuat. Makanya kita perlu naikin. Itu kalau misalnya ada riwayat. Kalau tidak ada riwayat penyakit, semuanya baik-baik saja, ini sudah cukup. Nah, karena ada riwayat itu, kita naikin ke idealnya 7. Ya. Berarti kita tambah apa? Tambah 10 kg, ya, rumusannya saya tidak perlu hitung lagi. Kita tambah 10 kg KCl atau SOP. KCl ini kalau misalnya tidak sensitif klor. Tetapi kalau sensitif klor, Bapak Ibu pakainya SOP. Ya, kalium sulfat. Ya. Kalau tidak sensitif, Bapak Ibu cukup pakai saja KCl. Kalium klorida itu sudah cukup ya. 10 kg digunakan 2 kali karena Bapak vegetatif ini kan cengkeh Bapak kasih pemupukan 1 tahun 2 kali ya, mungkin di awal musim hujan sama akhir musim hujan. Nah, pemupukan itu bisa Bapak libatkan KCl atau SOP ya, 10 kilo. Nanti Bapak bagi saja 5 kilo untuk untuk pemupukan pertama dan 5 kilo untuk pemupukan kedua di 6 bulan berikutnya ya, supaya nanti 4,5 ini kita harapkan naik ke 7%, supaya nanti imunnya tambah kuat. Itu catatan aja, tetapi secara garis besar racikan Bapak bagus ya. Oke, kita pindah ke generatif. Untuk fase generatif cengkeh, pupuk yang Bapak siapkan agak beda ya. Yang pertama 25 kg pupuk ZA+, ya. 50 kg SP-Tro 36, 12,5 kg KC+ mikro, kemudian 25 kg MOP atau KCl, kemudian 25 kg Petrocas. Ini ada 5 pupuk, ya. Totalnya berapa? Totalnya 137,5 kg pupuk. Nah, untuk kandungannya kita sudah bisa tahu ya, ZA dia punya nitrogen 21, sulfur 24. Kemudian untuk SP-Tro 36 dia punya fosfor 20%, magnesium 18 dan kalsium 30% plus 1% besi. Kemudian untuk KS+, makro nggak ada, mikronya 1 untuk besi, mangannya 1, tembaganya 2, sinknya 2, molybdenumnya 0,04 ya. Kemudian untuk Petrocas dia punya sulfur 18% sama kalsium 21% ya. Sekarang kita hitung berapa nitrogen yang Bapak dapat dari 137,5 pupuk yang Bapak siapkan atau mau mencampur. Nitrogen kita dapat satu sumber saja ya, dari ZA. 21% dikali 25 kilo ZA. Dapatnya berapa? 5,25 kg. Persentasenya sudah saya hitung tadi ya, Bapak masih ingat cara hitung persentasenya ya. Dapatnya berapa? 3,82% untuk N. Bagus. Fosfor 20% dikali 50 kilo. 20% dari SP-Tro 36, 20% dikali 50 kilo. Dapatnya 10 kilo. Persentasenya berapa? 7,27. Kalium 60% dari MOP dikali dengan 25 kilo si MOP itu sendiri. 15 kg dengan persentase 10,91. Kemudian magnesium 18% dikali 50 kilo dari sini ya, SP-Tro. Dapatnya 9 kilo, persentasenya 6,55. Kemudian untuk sulfur ada 2 unsur ini. ZA dapat sulfur, kemudian Petrocas dapat sulfur. Jadi 24% kali 25 untuk ZA, ditambah dapatnya 6, ditambah dengan 18% kali 25 dari Petrocas, dapatnya 4,5. Jadi totalnya 10,5 kg. Persentasenya 7,64. Kemudian untuk kalsium dapat dari 2 sumber. Kalsium pertama dari dari SP-Tro 36, kemudian dari Petrocas 21%. 30% kali 50 kilo ditambah dengan 21% kali 25 kilo. Dapatnya 15 kilo ditambah dengan 5,25 kilo. Totalnya 20,25 kilo. Persentasenya 14,73. Kemudian untuk mikro sama seperti hitungan tadi. 1% untuk Fe. Totalnya 0,125 kilo. Persentasenya 0,45%. Mangan 1%. Persentasenya 0,45%. Kemudian tembaga 2% dikali dengan jumlahnya. Dapatnya 0,25 kilo. Persentasenya 0,18, zinc sama 2%, persentasenya 0,18, kemudian molybdenum 0,04, persentasenya 0,004%, dan silika 2%, totalnya persentasenya 0,73%. Maka grade fertilizer yang didapat dari pupuk yang Bapak siapkan, 5 jenis ini, adalah nitrogen 3,82, fosfor 7,27, kalium 10,91, magnesium 6,55, sulfur 7,64, kalsium 14,73, dan mikro 0,45 untuk Fe, mangan 0,45, tembaga 0,18, kemudian Zn atau zinc 0,18, molybdenum 0,04, kemudian silika 0,73. Apakah ideal? Sangat ideal.
ya, untuk kalium tinggi, kemudian dibantu oleh kalsium tinggi untuk buahnya tidak pecah, tidak retak, ya, buahnya tidak bengkok sana bengkok sini, ya, kemudian apa namanya, tidak rontok bunga dan lain sebagainya, ya. Kita butuh kalsium tinggi pada saat generatif ini. Kemudian sulfur untuk cita rasa, cengkehnya semakin beraroma, semakin khas rasanya, grade-nya naik, harganya tinggi. Kemudian magnesium kita butuh besar 6,55 untuk bantu mengisi kalium. Jadi nanti dia bantu kalium untuk mengisi cengkeh, ya, memperbanyak buah dan mengisi. Sudah sangat bagus sekali. Oke, jadi ini grade fertilizernya bagus untuk pupuk ini, tidak ada yang saya koreksi. Hanya saja di pemupukan vegetatif saja yang saya koreksi untuk penambahan kalium atau SOP atau KCl 10 kg per tahun, ya, kalau saat pemupukan seperti ini, ya Pak ya. Oke, sekarang kita masuk di tahap kedua, yaitu penyakit pada tanaman cengkeh. Baik, sekarang kita masuk pada poin kedua atau permasalahan kedua dari Pak Nusri. 1 tahun ada 2 pohon yang mati, penyakit. Nah, kalau dari video yang kita sudah simak tadi di awal penjelasan ini, itu seperti ulat yang menggerogoti batang. Itu datangnya belakangan, bukan dia oknumnya. Seperti itu ya. Oknumnya apa? Oknumnya adalah bisa fusarium, bisa juga Phytophthora spp. Itu penyakit utama dari cengkeh, ya. Dan yang gambar yang video yang Bapak kirimkan itu sama persis kasusnya. Seperti itu ya. Ciri-ciri identifikasinya sama persis. Jadi siapapun ahli pestisida, kalau lihat kondisi cengkeh begitu, dia langsung tahu 80% fusarium atau Phytophthora. Fungi patogen, ya. Menyerangnya bagaimana? Menyerangnya sama seperti yang Bapak alami ini. Pertama, dia kan patogen tanah, ya. Fusarium spp maupun Phytophthora, ya. Fusarium itu apa istilahnya? Patogen tanah. Berkembang biak jamur tanah. Jadi pertama yang dijangkiti adalah akar dulu, akar serabutnya. Oh Pak, pohon saya besar Pak, sudah akarnya kuat-kuat. Jangan salah, semua pohon memiliki akar serabut. Dan itulah pintu masuk yang paling gampang, karena akar lunak. Pertama mereka mengidentifikasi akar lunak, lalu masuk ke dalam akar. Setelah itu apa yang mereka kerjakan? Menuju ke pangkal batang. Lalu diteruskan melalui jaringan batang, pipa silem, naik ke seluruh permukaan ranting, ke seluruh area cabang, dan akhirnya terjadi layu pada daun, daun gugur. Perhatikan bahasa saya. Dia naik ke atas setelah akarnya sudah terinfeksi, dia naik ke atas, lalu daunnya mulai layu, daun mulai gugur dan kering. Keringnya apakah bisa sembuh? Tidak. Keringnya permanen. Ya, layu pada daun, gugur pada daun, kering permanen. Itu poinnya, ya. Ulah mereka ini. Berarti yang perlu kita urus apa? Bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar adalah perawatan. Seperti apa? Kalau bisa nanti penanaman regenerasi berikutnya, penanaman cengkeh, kalau bisa Bapak jangan terlalu rapat. Kan Bapak sudah bisa hitung kan? Jenjangnya, jaraknya, jangan terlalu rapat. Agar apa? Sirkulasi udaranya bagus, intensitas matahari yang masuk juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak bilang di video kalau pH-nya 5 sampai 5,5. Kategorinya masih kategori asam, ya. Berarti kita perlu naikkan pH-nya ke 6,5 seperti yang Bapak bilang. Benar, pengapuran. Oke ya. Pengapuran yang dilakukan itu bisa Bapak pakai dolomit, itu juga bisa, ya. Pilih yang halus. Seperti itu ya Pak ya untuk pengapurannya. Kalau pH-nya sudah ideal, kemudian kita sudah tahu penyakitnya, sekarang kita bahas obat yang cocok. Nah, kalau kita identifikasi dari fusarium atau Phytophthora, maka sporanya ada di bagian luar, ya, telur istilahnya kalau ayam telurnya, sporanya ada di bagian luar, kemudian penyakitnya atau agennya ada di bagian dalam. Berarti kita perlu 2 fungisida. Fungisida yang pertama kita perlu fungisida kontak. Fungisida kontak supaya apa? Supaya semua akarnya yang terjangkit itu sporanya di bagian luar atau yang masih berada di area luar akar perakaran mati seketika karena dia kontak, kena langsung mati. Kemudian yang kedua kita perlu yang namanya sistemik. Sistemik dalam hal ini yang kita perlukan adalah sistemik akropetal. Oke ya, sistemik akropetal supaya apa Pak? Kalau kita pakai sistemik akropetal translaminar, translaminar artinya dia menembus, Bapak Ibu semprot ke tubuh tanaman, dia masuk dalam tubuh tanaman. Itu translaminar. Kalau akropetal artinya dia naik ke atas. Jadi Bapak Ibu kan kata Bapak kan terlalu tinggi sampai di atas pohonnya, nggak mungkin saya semprot di atas. Nah kita perlu sistemik akropetal. Supaya apa? Supaya Bapak cukup semprot di batangnya saja. Sebisa Bapak saja, jangkauannya sampai berapa meter, sebisanya saja. Penyemprotan di akropetal atau penyiraman di batang atau penyiraman di akar. Supaya nanti dia masuk ke dalam tubuh tanaman, masuk melalui pipa silem, dia naik ke atas sampai ke ujung tertinggi pohon cengkeh Bapak. Sampai di pucuk paling tinggi. Seperti itu ya, dia akan seperti itu. Sampai di atas. Jadi yang sudah ada di atas jamurnya, yang sudah menjangkiti mati di atas tanpa harus naik ke atas untuk semprot. Akropetal. Nah, fungisida apa yang pertama? Saya catat resepnya buat Bapak ya, biar nanti Bapak bisa cari. Yang pertama kita perlu yang kontak tadi. Bapak perlu beli yang namanya fungisida Detan 45 M45. Kenapa kita pakai Detan 45? Karena Detan itu dia punya berapa persen itu? Dia punya berapa persen? Sekitar 80-an ya, 80-an persen menkosep. Nah, kita perlu itu. Ya, karena yang kontak langsung dan membunuh Fusarium Phytophthora ya menkosep itu, ampuh sekali. Kita perlu Detan. Bisa nggak Pak kita campur dengan sistemik yang tadi Bapak bilang akropetal translaminar? Bisa. Amistartok boleh.
Amistar Top itu translaminat atau akropetal. Bisa dicampur. Kalau mau paling bagus 3 hari durasinya. Pontak kita pakai hari Senin, hari Kamis kita pakai Amistar Top. Seperti itu ya. Nah, Amistar Top ini selain dia penggantinya apa? Bapak bisa pakai Topsin, itu juga bisa. Topsin 500 SC itu juga bisa, sama sifatnya ya. Kalau mau diganti bisa pakai Topsin ya. Keduanya ini ahli, jago di bidang Fusarium Phytophthora ya. Naik masuk ke batang, naik sampai di pucuk ya. Dosis anjuran pakai ada di kemasan ya, bisa Bapak Nursiri lihat sendiri di situ dan cara penggunaannya ya untuk obatnya. Jadi demikian seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Nusri untuk uang jajannya dan Bapak Ibu yang lain sebelumnya yang sudah memberikan uang jajan dan yang nanti akan memberikan uang jajan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya lebih semangat lagi. Saya bisa memfasilitasi admin karena dia butuh biaya. Saya ada biaya itu. Terima kasih banyak. Kemudian mohon maaf untuk Bapak Ibu yang lain. Saya terpaksa skip untuk penjelasan untuk request yang lain karena prioritas saya persilahkan untuk Pak Nusri karena tadi malam butuhnya cepat dan plus uang jajannya. Jadi langsung tadi malam saya dapat Pak Nusri WA Pak Olive, admin saya, kemudian diteruskan ke saya pagi ini dan langsung saya buatkan. Seperti itu ya untuk Pak Nusri spesial ya. Terima kasih dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.